Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus peliharakan kami dengan begitu baik. Termasuk ketika Engkau membawa kami melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Hari ini kami berada pada tanggal 1 Agustus 2025. Terima kasih Tuhan terus setia memeliharakan iman kami, salah satunya dengan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kembali kami akan baca firman-Mu, kami mohon hikmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja, yaitu dari Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, menarik ya, ayat ini mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya bahwa jikalau di masa-masa sulit kita, di masa-masa kita mengalami banyak persoalan, atau di masa-masa ketika hati kita tersakiti, lalu kemudian kita menjadi tawar hati, kita menjadi patah semangat. Kita bisa dikatakan ketika tawar hati, patah semangat itu, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi bersemangat untuk berdoa. Kita tidak lagi bersemangat untuk melayani. Kita tidak lagi bersemangat untuk bekerja dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan orang yang sedang tawar hati, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau itu yang kita lakukan. Kita tidak lagi bersemangat berdoa, tidak lagi bersemangat beribadah, tidak lagi bersemangat melayani, tidak lagi semangat bekerja, memberikan yang terbaik, yang terbagus yang bisa kita lakukan. Sudah, tinggal hancur kita nanti. Itu yang disebut dengan kecillah kekuatanmu. Kekuatan kita akan kecil. Bahkan mungkin kita tidak punya kekuatan lagi. Jadi firman ini ingin mengatakan supaya jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita putus asa ketika kita berada di masa-masa sulit, masa-masa penuh kesesakan, masa-masa penuh penderitaan. Tetapi sebaliknya supaya kita beriman. Karena di dalam iman kepada Tuhan akan memunculkan pengharapan. Pengharapan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk menghadapi semua situasi yang buruk itu. Kesesakan-kesesakan, penderitaan-penderitaan, persoalan-persoalan yang bisa menguras habis semangat kita, kekuatan kita. Nah, karena itu ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kita tidak tawar hati, tetapi sebaliknya kita memperkuat iman kita, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Di situ yang membuat kita menjadi kuat. Jadi ketika kita mempercayakan kehidupan kita dengan semua persoalan yang ada kepada Tuhan, nah itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Bukan saja kita bisa menghadapi, tapi bersama Tuhan kita bisa mengatasi segala kesesakan dan persoalan-persoalan kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita terus percaya pada Tuhan, terus mempercayakan apapun situasi kita ke tangan Tuhan, taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kuasanya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui dengan pasti bahwa hidup kami tidak pernah mulus. Ada saja persoalan-persoalan yang datang. Betapapun kuatnya dan kerasnya kami menghindari persoalan, penderitaan, kesesakan. Tetapi persoalan-persoalan itu tetap datang. Penderitaan itu datang. Kesesakan itu juga bisa datang menghampiri kehidupan kami. Syukur kepada Allah bahwa kami ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang membimbing, menolong, melindungi, memeliharakan kami, dan Tuhan juga yang menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan perjalanan hidup kami
dengan segala persoalan yang ada di dalamnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang mampu menolong kami melewati dan mengatasi semua persoalan hidup ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.